Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 dengan anggota saya Desi Nurahmawati beserta rekan saya Fani Mahendra Kurniawan dan juga Karmila Sari akan menjelaskan mengenai kajian teori penelitian. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa itu kajian teori dan bagaimana menentukan kajian teori dalam sebuah penelitian. Materi yang pertama yaitu mengenai hakikat teori dalam penelitian. Dalam sebuah penelitian, tentunya kajian teori menjadi hal yang wajib ada. Selain sebagai acuan dalam mengumpulkan data, teori juga bisa menjadi hasil akhir dari sebuah penelitian. Ada beberapa pengertian menurut ahli mengenai teori. Menurut Meredith Degal, dalam bukunya yang berjudul Educational Research and Introduction, dijelaskan bahwa teori adalah penjelasan dari sekumpulan fenomena yang diamati dalam istilah sistem konstruksi dan hukum yang menghubungkan antar konstruksi satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Kerlinger, teori merupakan sekumpulan konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi melihat fenomena secara sistematik dan menyeluruh melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan jika ingin mengenal teori sebagaimana yang disampaikan oleh Nazir. Ketiga hal tersebut yaitu: yang pertama, teori adalah sebuah set proposisi yang terdiri atas konstruk yang sudah didefinisikan secara luas dan dengan hubungan unsur-unsur dalam set tersebut secara jelas pula. Yang kedua, teori menjelaskan hubungan variabel atau antar konstruk sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena-fenomena yang terangkan oleh variabel terlihat dengan jelas. Dan yang ketiga, teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel mana yang berhubungan dengan variabel yang lainnya. Sugiono memandang sebuah teori menjadi 3 sudut pandang. Yang pertama, merujuk pada suatu cara menerangkan yang menggeneralisasi. Yang kedua, cara pandang sekelompok hukum yang disusun secara logis. Dan yang ketiga, suatu teori dapat berupa rangkuman mengenai suatu kelompok hukum yang didapatkan dari proses empiris pada bidang ilmu tertentu. Terdapat beberapa macam teori dalam penelitian. Di antaranya, yang pertama, teori induktif yang menerangkan suatu hal dari data ke arah teori. Yang kedua, teori deduktif yang memberi keterangan dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Dan yang ketiga, teori fungsional yang nampak adanya suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Selanjutnya, fungsi teori dalam kajian. Yang pertama, teori mendefinisikan orientasi utama dalam ilmu. Yang dimaksudkan di sini adalah fungsi pertama dari teori adalah memberi batasan terhadap ilmu dengan cara memperkecil jangkauan dari fakta yang akan dipelajari. Karena banyaknya fenomena yang dapat dipelajari dari berbagai aspek, maka teori membatasi aspek mana saja yang akan dipelajari dari suatu fenomena tertentu. Misalnya, permainan bola kaki dapat dipelajari dari berbagai aspek, seperti aspek fisik, aspek ekonomi meliputi penawaran dan permintaan, aspek kimia, aspek sosiologi, dan sebagainya. Dengan adanya teori, maka jenis fakta mana yang relevan dengan aspek tertentu dapat dicari dan ditentukan. Dalam artian, fungsi yang pertama adalah mempersempit, membatasi ruang dan kawasan dari fakta yang akan kita pelajari, agar kajian atau penelitian yang kita lakukan dapat lebih fokus dalam satu hal. Yang kedua, teori memberikan rencana konseptual, yaitu dengan rencana mana fenomena-fenomena yang relevan disistematiskan, diklarifikasikan, dan dihubungkan.
teori sebagai konseptualisasi dan klasifikasi. Tugas ilmu juga mengembangkan sistem klasifikasi dari struktur konsep. Dalam pengembangan tersebut, ilmu memegang peranan penting karena konsep serta klasifikasi selalu berubah. Karena pentingnya satu fenomena tersebut juga berubah-ubah pula. Yang ketiga, teori memberi ringkasan, generalisasi empiris, dan sistem generalisasi. Yang dimaksudkan di sini adalah dengan adanya teori, generalisasi terhadap hasil penelitian dapat dilakukan dengan mudah. Teori juga dapat membantu generalisasi satu sama lain secara empiris, sehingga dapat memperoleh suatu ringkasan hubungan antar generalisasi atau pernyataan. Yang keempat, teori memberi prediksi terhadap fakta. Artinya, dari hasil penyingkatan fakta-fakta oleh teori akan menghasilkan uniformitas, dan dengan adanya uniformitas tersebut maka dapat dibuat prediksi terhadap fakta-fakta yang akan datang. Teori fakta-fakta apa yang akan dapat mereka harapkan akan muncul berdasarkan pengamatan fenomena-fenomena sekarang. Dalam artian, teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta-fakta yang lebih jauh saat penelitian. Yang kelima, teori memperjelas celah pengetahuan. Teori menjelaskan celah kosong karena meringkaskan fakta-fakta sekarang dan memprediksikan fakta yang akan datang yang belum diamati. Maka teori dapat memberikan petunjuk dan memperjelas daerah mana dalam khazanah ilmu yang belum dieksplor. Misalnya, jika teori menyatakan bahwa terdapat hubungan terbalik antara pendapatan dan fertilitas, maka teori tersebut menunjukkan celah mana saja di mana hubungan tersebut berlaku secara umum, ataukah teori tersebut berlaku hanya pada kelompok pendapatan tertentu. Adanya teori kriminalitas yang dirumuskan berdasarkan pengamatan terhadap perilaku kelas bawah telah memperjelas celah bahwa kini dipertanyakan apakah teori tersebut juga berlaku untuk kriminalitas yang terjadi pada anak-anak golongan atas. Selain itu, teori juga berfungsi untuk memberikan keterangan secara sementara tentang peristiwa dan juga hubungan-hubungan yang sedang diamati. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan variabel-variabel yang saling berhubungan satu sama lain. Dari fungsi-fungsi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa teori berfungsi untuk memperjelas masalah penelitian, sehingga para peneliti dan pembaca hasil penelitian dapat dengan mudah mengidentifikasi masalah yang ada dalam objek penelitian. Fungsi teori juga sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat menyusun dugaan sementara yang didasarkan pada masalah yang ditemukan dengan membandingkan pada teori-teori yang ada. Berikutnya, langkah dalam penyusunan teori. Yang pertama, mencari sumber utama. Maksudnya, sumber utama dapat dirujuk dari artikel, jurnal, buku-buku, laporan, dan publikasi lain yang dapat digunakan sebagai rujukan utama dalam pengajian teori. Yang kedua, menggunakan sumber tambahan. Sumber tambahan diambil dari hasil pemikiran seseorang yang dirangkum dari berbagai rujukan dengan mengkaji secara mendalam. Yang ketiga, membaca sumber utama. Setelah semua sumber teridentifikasi, maka selanjutnya peneliti harus membaca seluruh sumber bacaan untuk menemukan berbagai cara pandang tentang riset yang akan dilakukan. Yang keempat, mensintesis bacaan. Pada tahap ini merupakan tahapan yang paling penting karena biasanya peneliti tergoda untuk melakukan tindakan copy paste dari rujukan yang dibaca. Padahal
Semestinya peneliti tersebut melakukan kajian analisis dan mengkomparasikannya dengan hasil penelitiannya sendiri. Secara mudahnya, peneliti diharuskan tidak meng-copy-paste dari hasil pemikiran atau rujukan yang dibaca. Selanjutnya, sumber teori sebagai rujukan. Pengkajian teori tidak akan terlepas dari rujukan suatu penelitian. Sumber rujukan yang dihimpun pada akhir penelitian sering ditulis dengan kata kepustakaan, referensi, atau daftar pustaka. Semuanya memiliki arti yang identik, yaitu daftar bahan pustaka yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian yang disusun secara sistematis berdasarkan alfabet huruf awal pengarang. Kajian teori sebagai sumber rujukan dapat diperoleh dengan menggunakan berbagai sumber. Ada beberapa jenis sumber teori yang dapat digunakan sebagai rujukan penelitian, antara lain pertama, buku teks. Menurut Nazir 2005, buku teks adalah tulisan ilmiah yang dijilid rapi, yang diterbitkan dengan interval yang tidak tentu. Buku teks berkenaan dengan suatu bidang ilmu yang isinya menyeluruh dan biasanya digunakan sebagai buku wajib dalam mata kuliah tertentu. Kedua, jurnal. Jurnal ialah majalah ilmiah yang berisi tulisan ilmiah atau hasil-hasil seminar yang diterbitkan oleh himpunan profesi ilmiah. Biasanya diterbitkan sekali dalam 3 bulan, atau sekitar 3-4 jilid setahun. Jurnal berisi lebih dari satu artikel ilmiah dalam satu volume yang ditulis oleh banyak pengarang. Ketiga, buletin. Nazir 2005 menyatakan bahwa buletin adalah tulisan ilmiah yang pendek, diterbitkan secara berkala, yang berisi catatan-catatan ilmiah ataupun petunjuk-petunjuk ilmiah tentang satu kegiatan operasional. Biasanya dikeluarkan oleh lembaga negara ataupun himpunan profesi ilmiah. Tiap buletin biasanya berisi satu artikel saja. Keempat, bibliografi. Menurut Nazir 2005, bibliografi adalah buku yang berisi judul-judul artikel yang membahas bidang ilmu tertentu. Dalam buku tersebut diberikan judul, pengarang, tahun penerbitan, nama penerbit, serta halaman dari sumber mana artikel tersebut dimuat. Bibliografi ini merupakan buku referensi pada perpustakaan dan pembaca dengan membaca buku ini memperoleh petunjuk mengenai artikel-artikel yang berguna dalam bidang ilmu tertentu dan dalam buku atau majalah ilmiah mana artikel tersebut dapat diperoleh. Kelima, handbook. Handbook adalah buku kecil yang diterbitkan oleh lembaga negara atau swasta yang biasanya berisi petunjuk-petunjuk tentang suatu masalah tertentu ataupun tentang suatu fenomena yang bersifat umum. Handbook ini bisa saja mempunyai pengarang ataupun tanpa pengarang, tetapi dikumpulkan oleh suatu instansi tertentu. Terakhir, manual. Manual adalah buku petunjuk tentang mengerjakan atau melakukan sesuatu secara terperinci. Biasanya mengenai masalah praktis, baik dalam mengukur, melakukan kegiatan, atau memakai sesuatu secara benar. Baiklah, itu tadi merupakan penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada tanggapan dan pertanyaan, kami persilahkan menanggapi di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.